Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Siti Adiralania Dan saya Alda Agustin. Dan saya Rehan Mutakin. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 akan melakukan pemaparan tentang konsep dan ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bullock. Pendekatan menurut Bullock adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menurut Sanjaya. Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut Wati. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dan yang keempat yaitu menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, saya di sini memaparkan materi pertama yaitu konsep pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan adalah salah satu pengertian harfiah menurut kata dari bahasa Inggris approach, yang artinya penghampiran, jalan, dan tindakan mendekati. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari kata instruction, yang artinya pengajaran atau pembelajaran. Secara teknis, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai jalan digunakan oleh guru atau pembelajar untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa belajar. Belajar dalam konteks ini harus diartikan mengalami peristiwa perubahan perilaku dan menghasilkan perilaku baru sebagai hasil dari peristiwa itu. Selain istilah pendekatan, ada istilah lain yakni strategi, metode, dan teknik yang kadang-kadang di dalam perpustakaan pendidikan digunakan secara bertukar-tukar atau interchangeably. Secara harfiah, strategi atau strategi artinya akal atau siasat. Metode atau metode adalah cara, sedangkan teknik atau teknik adalah cara khusus. Secara teknis, strategi pembelajaran diartikan sebagai urutan langkah atau prosedur yang digunakan untuk guru mensuasanai siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Metode, di lain pihak, diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru atau siswa dalam mengolah informasi pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi langkah tertentu atau beberapa langkah dalam suatu strategi. Sedangkan teknik diartikan sebagai cara khusus atau spesifik yang digunakan oleh guru atau siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Antara keempatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Pendekatan lebih bersifat konseptual, artinya terjadi dalam pikiran guru yang menjadi kerangka untuk melakukan tindakan pembelajaran. Sedangkan strategi, metode, dan teknik lebih bersifat operasional. Suatu pendekatan dalam perwujudannya memerlukan penerapan suatu strategi yang didukung oleh suatu atau lebih dari satu metode dengan beberapa teknik. Dengan kata lain, pendekatan berfungsi memberi kerangka berpikir, sedang strategi, metode,
dan teknik berfungsi mengisi dan mewujudkan kerangka atau dalam realita peristiwa pembelajaran. Untuk materi kedua yaitu ciri-ciri berbagai jenis pendekatan pembelajaran. Untuk yang pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu peristiwa yang memiliki unsur-unsur yang mempunyai fungsi tersendiri yang di dalam suatu kesatuan seluruh unsur itu berfungsi bersama dengan suatu tujuan. Menurut Tyler 1974, peletak dasar konsep pembelajaran ada 4 unsur atau elemen pembelajaran, yaitu 1. Perumusan tujuan, 2. Pemilihan pengalaman belajar, 3. Pengorganisasian pengalaman belajar, 4. Penilaian pencapaian tujuan. Selanjutnya, pendekatan kognitif. Sebagaimana dinyatakan oleh Brunner 1964, teori belajar bersifat deskriptif, artinya memaparkan bagaimana individu belajar. Pendekatan kognitif pembelajaran merupakan teori pembelajaran bersifat preskriptif, artinya memandu bagaimana mengajarkan sesuatu. Pendekatan kognitif pembelajaran beranjak dari teori perkembangan kognitif Piaget 1970. Menurut Piaget, proses kognitif ditandai oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian data baru ke dalam struktur kognitif. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah proses penyesuaian kembali yang terus-menerus antara asimilasi dan akomodasi. Pendekatan pembelajaran yang bertolak dari teori kognitif mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu memberi sarana bagi seluruh pembangunan pengetahuan anak, memberi sarana berpikir operasional, memberi sarana berpikir operasi formal. Selanjutnya, pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran bertolak dari teori belajar sosial dari Albert Bandura. Pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran bertolak dari teori belajar sosial dari Albert Bandura. Teori tersebut mencoba menjelaskan proses belajar di dalam setting atau situasi yang alami. Diakui bagaimanapun juga di lingkungan sosial memberikan banyak kesempatan kepada individu untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan melalui pengamatan terhadap perilaku, contoh, dan implikasinya terhadap perilaku individu. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik bertolak dari psikologi humanistik yang melihat proses belajar sebagai proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Hakikat proses belajar adalah integrasi dan dinamika proses atau penangkapan makna dan dinamika proses atau pengubahan atau pengolahan hasil penangkapan. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka dalam diri seseorang terdapat potensi gaya belajar, yakni belajar dari pengalaman konkret, belajar melalui konseptualisasi abstrak, belajar melalui pengamatan yang mendalam atau reflektif, dan belajar melalui eksperimen aktif. Selanjutnya, pendekatan kewarganegaraan. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan membina warganya yang baik. Dalam pengertian umum, warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui, memahami, dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Bagi Indonesia, warga negara yang baik adalah warga negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya, pendekatan integratif. Pendekatan integratif dimaksudkan sebagai pendekatan yang memuatkan perhatian pada suatu masalah dengan menggunakan berbagai konsep dan metode dalam berbagai bidang ilmu. Pendekatan ini juga sering disebut pendekatan antar bidang ilmu. Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap pengkajian masalah dan pemecahannya dari 3 sudut pandang, yaitu ilmu, teknologi, dan masyarakat. Sekiranya cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq